Jadi kan kalau orang kan kalau minum kan kayak gini ya. Kalau aku dulu minum tuh harus di pinggir. Sedih banget ya pokoknya guys. Sedih banget. Hai. Assalamualaikum. Malam ini balik lagi sama channel aku, MyIP Official Channel. Channel yang akan banyak sharing tentang pengalamanku tentunya, tentang cerita hidupku lah yang pernah aku alami. Oke. Malam ini aku mau sedikit cerita tentang pengalamanku sembuh dari virus mungkin ya, atau aku nggak tahu itu virus atau apa yang disebut Bell's palsy. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya di videoku. Oke. Aku mau cerita nih. Jadi dulu tuh, jadi aku udah pernah ngalamin Bell's palsy itu dalam hidupku udah 2 kali. Seingatku pertama kali aku ngalamin itu, aku lupa, mungkin sekitar masih muda banget, kelas 2 atau 3 SMP gitu. Usia aku sekitar 14 atau 13 ya, aku juga lupa lah. Nah, pertamanya yang aku rasain tuh, jadi aku sendiri nggak tahu Bell's palsy itu penyebabnya apa. Cuman mungkin kalian bisa browsing sendiri kenapa penyebabnya. Cuman aku pernah baca dan pernah dengar juga kalau katanya Bell's palsy itu dari pikiran. Tapi ya nggak tahu lah ya, katanya itu virus dan lain-lain, aku juga nggak tahu. Intinya pertama kali aku ngerasainnya itu mulai-mulainya gini. Jadi aku lupa dulu waktu ngalamin Bell's palsy yang pertama itu aku usia berapa, aku lupa. Aku lupa yang kanan atau yang kiri. Tapi pokoknya di mulai-mulainya tuh, jadi mata kita tuh sering kedutan gitu. Kedutan. Terus yang paling ngeri banget yang aku rasain tuh, kalau kita ngedip gitu ya, kalau kita ngedip itu agak berat, yang satunya tuh gitu agak berat. Jadi mungkin yang jadi gini, yang satu ngedip tapi yang satu tuh susah gitu, susah untuk ngedipnya, jadi nggak berbarengan. Nah terus aku kan ngeluh gitu sama orang tua, ini kenapa ya kok mataku berat sebelah kanan gitu. Tapi mereka mungkin nggak nyangka, atau mereka nggak mengira aku akan kena yang mungkin itu sebetulnya stroke gitu ya, stroke ringan, aku nggak tahu lah. Lalu ngehnya itu pas aku tidur. Kalau aku tidur itu jadi mataku tuh gini nih kalau tidur tuh dulu ya, yang gini mataku tuh kalau tidur. Jadi yang satu tuh ngebuka gini tidur, tapi posisinya aku tidur, tapi mataku tuh gini ngebuka sebelah, susah banget tutupnya. Nah penyembuhan yang aku lakukan dulu tuh orang tua langsung ajak aku bawa aku ke rumah sakit. Terus aku diterapi tuh, inget banget aku diterapi. Jadi aku dipanasin gitu muka aku lama, mungkin sekitar, nggak lama sih, sekitar setengah jam gitu. Dia aku nggak tahu lah namanya apa, pokoknya intinya aku dipanasin aja, dikasih sinar gitu. Nah tapi sekali gitu, aku baru coba memang sekali, cuman katanya lama kalau penyembuhan gitu, karena ada om aku yang juga pernah ngalamin itu. Nah lalu om aku itu nyaranin aku untuk di terapi atau
datang ke alternatif gitulah, datang ke pengobatan alternatif gitu di daerah Cimahi kalau nggak salah. Daerah Cimahi namanya, aku inget banget namanya Pak Entok namanya tuh. Nah, diapain sih waktu itu? Nah jadi dulu tuh Pak Entok ini tuh memang bisa nyembuhin, bukan nyembuhin atau ya dia metode yang dia lakukan itu adalah jadi mijit kaki, mijit jari-jari kaki gitu. Misalkan ini jari kaki nih, jadi dipijit per buku-bukunya tuh gitu ya, dipijit. Sakit banget dulu tuh. Ya usia segitu, usia 13 tahun, 14 tahun sudah ngalamin kayak gitu, terus dipijit-pijit gitu ya. Dipijit itu jadi dia tuh tahu titik-titiknya gitu. Wah, setiap kali terapi tuh aku nangis, selalu nangis, sakit. Tapi memang banyak perubahan yang aku rasakan waktu itu, yang dipijit itu. Aku lupa berapa kali, mungkin sekitar 3-4 kali kayaknya aku rutin melakukan terapi pijit kaki itu. Akhirnya ya udah sembuh sendiri. Akhirnya aku udah mulai bisa senyum gitu ya. Kan dulunya kan waktu sakit itu kan aku lupa lah bagian mana, pokoknya jadi yang satu tuh mati aja gitu, yang sebelah sini tuh mati gitu, jadi nggak bisa senyum, kalau senyum juga gitu kan, pokoknya nggak enak banget lah. Udah singkat cerita, aku nggak alamin lagi, terus aku senyum gitu ya biasa. Lalu kemarin tuh di tahun 2018, 2 tahun lalu, sekitar bulan Februari kalau nggak salah. Nah aku kena lagi karena udah pernah ngalamin. Jadi aku kayak apa ya, kayak ini udah mulai nggak enak, kedutan ya, seperti biasa lah. Kalau aku nguap gitu, aku tuh kedutan gitu. Aduh, kenapa? Nah terus nggak lama aku langsung cek kan, aku rekam aja muka aku rekam, ngedip aku gitu. Aku coba saat aku mengedip, aku rekam gitu. Oh belum, udah agak mulai berat nih, sebelah kanan nih agak mulai berat tuh, rasa nih mulai. Terus aku juga karena aku udah berumah tangga, aku sharing sama suami nih, ini aku kayak ngalamin lagi kayak dulu, kataku merasa berat gitu. Terus juga nggak lama yang benar-benar kelihatan tuh dari senyumnya itu, benar-benar dulu itu jadi kan karena 2 tahun yang lalu kan udah canggih kan zaman aku jadi udah browsing gimana sih caranya nyembuhin Bell's palsy-ku ini. Akhirnya sebelum aku ikut pengobatan dan lain-lain, aku coba tuh untuk sembuhin sendiri. Aku browsing tuh, katanya yang pertama tuh kita tuh harus rajin untuk senam wajah, kayak misalnya kayak tuh bener-bener harus senam wajah gitu setiap paginya tuh. Kita tuh harus ngelatih otot wajah kita gitu. Jadi aku setiap pagi lakuin itu. Aku nggak senam, setiap bangun tidur aku senam wajah. Terus juga katanya ada saran untuk coba deh dipanasin mukanya gitu. Oke, aku coba. Jadi aku masak air gitu. Airnya tuh bener-bener harus matang, bukan harus matang, harus bener-bener ya udah matang, udah panas. Jadi harus matang banget sih airnya tuh. Terus aku masukin nih ke tumblerku. Ini tumblerku yang kemarin aku pakai. Bahannya tuh dari ini tuh ya, aluminium mungkin ya, dari aku nggak tahu, pokoknya bahannya menjadi bahan ini. Terus kenapa pakai bahan ini? Karena tingkat kepanasannya tuh bener-bener panas banget gitu. Aku nggak langsung ditaruh di muka aku lah, bisa gosong muka aku ya. Jadi aku pas lagi panas bangetnya itu aku pakai kain gitu,
Jadi aku lilit pakai kain gitu, misalnya nih ya, bisa pakai, jadi bisa pakai handuk, bisa pakai baju, bisa pakai apalah pokoknya. Jadi ini tuh di apa ya, di cover gini pakai kain, atau terserah mau pakai kain mau pakai baju. Jadi pertama-tama kita kompres di bagian muka wajah kita, bisa dua-duanya gitu. Begini aja kita kompres, keduanya kita kompres gitu. Memang enak sih, kerasa sih otot-otot tuh, otot-otot wajah kita tuh sedikit kayak lebih enak lah, lebih enak gitu. Pokoknya dilakukan terus aja sampai si airnya tuh udah nggak terlalu panas. Nah jadi kalau udah misalkan lu nggak kuat nih pakai handuk kayak gini, nah udah agak ini udah agak hangat, nah kita buka aja covernya. Nah, sorry ya, kita buka aja covernya, lalu kita kompres aja di wajah ini. Dulu tuh aku inget banget pada saat aku sakit, jadi kan si ototnya tuh bener-bener mati ya, sebelah kanan kalau nggak salah. Jadi semua aktivitas makan gue itu kan sebelah kiri gitu lah. Jadi misalnya aku minum nih, jadi kan kalau orang kan kalau minum kan kayak gini ya. Kalau aku dulu minum tuh harus di pinggir. Sedih banget deh pokoknya guys, sedih banget, malu juga. Mungkin kalau zaman sekarang orang-orang udah pakai masker semuanya, mungkin aku nggak gitu malu karena aku bisa nutupin kan. Kalau dulu kan pakai masker tuh orang diliatin gitu ya. Jadi aku juga nggak pakai masker. Oh iya, aku juga belum sharing tuh. Jadi nah pengobatan yang aku lakukan 2 tahun yang lalu itu, aku dapat referensi, katanya coba deh di akupuntur katanya. Lalu aku datang ke satu terapis akupuntur yang ada di jalan Buah Batu kalau nggak salah. Aku coba ke situ. Nah ternyata di situ tuh aku harus rutin setiap hari, aku harus di akupuntur. Karena aku kan udah punya anaknya sekolah, jadi aku juga nggak mungkin kalau setiap hari. Nah sehari. Nah pada saat aku akupuntur pertama, si terapis itu nanya. Jadi katanya nih ya, sedikit katanya nih, jadi ternyata orang yang kena Bell's palsy itu katanya ada hubungannya dengan pikiran. Katanya memang dia keadaannya lagi drop, lagi down gitu. Tapi aku juga nggak tahu dulu aku kenapa. Ya mungkin aja aku lagi down apalagi apa, terus kena gitu. Tapi dia juga nanya, si terapis pertama itu ya, akupuntur itu, kamu kena angin nggak, atau kamu waktu itu kamu kehujanan nggak? Seingat aku memang sebelum kejadian itu aku tuh sempet kehujanan lah sama anak-anak itu di motor, suatu kehujanan. Tapi aku nggak tahu itu ngaruh apa enggak, karena itu apa enggak aku nggak tahu. Pokoknya ditanya kayak gitu. Nah akhirnya aku berhenti tuh dari terapis itu kan harus setiap hari kan. Akhirnya aku ketemu nih di Bandung, namanya Dokter Bana di daerah Muhammad Toha. Ini dokter udah terkenal banget, aku yakin pasti teman-teman di Bandung pasti udah pada tahu Dokter Bana ini di daerah Muhammad Toha. Aku datang ke situ. Nah ketika datang ke situ ya aku ditusuk-tusuk jarum gitu. Nah lumayan tuh, sekali 2 kali tuh udah. Jadi aku ditusuk jarum, tapi pengobatan treatment aku yang lain yang aku tahu dari internet, yang kayak tadi aku ceritain, yang aku kompres muka aku nggak berhenti, aku rajin kompres muka aku gitu, rajin. Akhirnya aku lupa berapa kali aku terapi akupuntur itu, pokoknya nggak lama aku rasain perubahan yang sangat baik gitu, signifikan. Jadi terus juga pada saat itu terapinya juga
cuman seminggu sekali lah, kita datangnya seminggu sekali, jadi ini banget lah, oke banget lah dari segi waktu gitu ya. Nah enak kan tuh, mulai aku rekam lagi tuh muka aku, oh ini aku ngedit nih, oh udah bareng nih kedipan aku nih, udah bareng. Terus aku senyum, oh iya udah mulai simetris senyumnya. Senyumnya udah mulai ya dia senyum, udah bisa senyum gitu kan kalau dulu. Jadi nanti aku share deh, aku share foto yang saat aku lagi sakit-sakitnya aku ketemu temen-temen, terus aku harus selfie bareng mereka. Jadi tuh lucu banget, teman-teman pada senyum gitu. Terus aku yang aku juga nggak mau kelihatan aku sakit, jadi aku cuman yang diem aja kayak orang bete, padahal pengen senyum, cuman kan kalau senyum nggak lucu gitu kan. Nah udah nih aku berhenti, tapi dari dari terapi aku puntur itu, akhirnya ya udah aku jalanin aja yang terapiku sendiri gitu. Nah tapi sekarang aku mau share nih, tapi menurutku orang yang kena Bell's palsy itu kemungkinan sisanya gitu ya, atau efeknya tuh masih ada sebenarnya. Kayak aku nih, aku ngerasa banget nih, mungkin teman-teman bisa perhatiin ya, ini kalau mataku nih, kalau aku niup nih, kalau aku monyong nih pasti kelihatan jadi mataku kan. Di sebelah kiriku tuh masih nggak sama matanya sama sebelah kananku. Terus kalau gini ke sini aku nggak bisa kayak gini ya. Kalau ke kanan aku nggak bisa, nggak bisa tuh. Jadi sebenarnya masih ada efek-efek yang dulu, cuman alhamdulillahnya nggak terlalu signifikan. Jadi intinya buat teman-teman yang pernah ngalamin ini, jangan ngerasa malu. Pasti sih rasa malu itu ada, aku yakin. Cuman jangan kita jadi hopeless gitu juga, jangan, karena bisa disembuhkan. Dan menurut pengalamanku juga kayaknya nih ya, kalaupun kita nggak diobatin, kayaknya itu akan sembuh sendiri kayaknya loh. Tapi aku nggak tahu, aku juga nggak mau ngalamin itu lagi. Kalau cuman kayaknya gitu. Jadi jangan pernah ngerasa malu, ya pede aja gitu, karena pasti sembuh itu semua. Terus Bell's palsy ini nular apa enggak sih? Enggak, meskipun katanya virus tapi sih enggak nular. Setauku yang pernah ngalamin ini tuh ada si Bang Dul tuh, Rano Karno tuh pernah ngalamin ini. Terus juga ada public figure lain, siapa ya aku lupa, lupa namanya saya, aku lupa deh namanya, pokoknya ada ini Samuel bla bla bla, Samuel Jigresukun gitu. Itu juga pernah ngalamin tuh, aku ingat banget. Dia pernah ngalamin juga, dia pernah cerita sharing tentang pengalaman Bell's palsy-nya. Oke, sekian cerita tentang menyembuhkan Bell's palsy dariku. Kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom komen ya, tanyain tentang, jadi aku sih sharing ini tentang sekedar pengalamanku aja sih, pengalaman diri sendiri yang aku rasain. Mengenai penyebabnya atau yang lainnya banyak banget kok artikelnya di Google, bisa dicek sendiri ya. Oke, makasih banyak udah ngikutin ceritaku. Bye.